Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannata urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwah kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa 'idun karim. Ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam. Wa huwa yawmun tasbih wa tahmid wa tahlil wa ta'zim. Fasabbihu rabbakum fihi wa'azzimuhu wa tubu ila Allahi wastaghfiruh. Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral aidin rahimakumullah. Pertama, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Quran surat Hujurat ayat 13. Imam At-Tabari rahimahullah dalam kitab tafsirnya berkata, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, wahai umat manusia, adalah yang paling tinggi bertakwa kepada Allah, yaitu dengan menunaikan berbagai kewajiban dan menjauhi segala kemaksiatan. Yang paling mulia bukanlah dilihat dari rumahnya yang megah atau berasal dari keturunan yang mulia. Begitu kata Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Nabiullah Muhammad, suri teladan kita, sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga para sahabatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral aidin rahimakumullah. Takwa adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Al-Baqarah ayat 185. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, jika engkau telah menjalankan perintah dengan melakukan ketaatan, menunaikan yang wajib, meninggalkan yang haram, menjaga batasan-batasan atau hududullah, semoga dengan menjalankan seperti itu dapat termasuk orang-orang yang bersyukur. Tafsir Al-Quranul Azim jilid 2 halaman 62. Kemudian Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib Minal Kalimit Tayyib, beliau mengatakan bahwa kunci kebahagiaan itu ada 3 macam. Pertama adalah syukrun nikmah, mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua sabru alal bala, sabar dalam menghadapi segala ujian.
Dan yang ketiga adalah wat-taubah minadz dzambi, bertobat dari dosa. Masyarul aidin rahimakumullah. Banyak ayat yang memotivasi kita untuk bersyukur, seperti dalam surat Luqman berikut ini. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur atau tidak bersyukur, maka sungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Surat Luqman ayat 12. Dalam Mausu'ah Nadrah An-Na'im jilid 6 2393 halamannya disebutkan pengertian syukur secara bahasa atau lughatan terdiri dari 3 huruf, yakni huruf shin, kaf, dan ra, yang menunjukkan pujian pada seorang atas kebaikan yang ia perbuat. Kemudian Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, bersyukur kepada Allah adalah memujinya sebagai balasan atas nikmat yang diberikan dengan cara melakukan ketaatan kepadanya. Begitulah dalam kitab Fathul Qadir jilid 4 halaman 312. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, asyukru yakunu bil qalbi wal lisan wal jawarih walhamdu la yakunu illa bil lisan. Syukur haruslah dijalankan dengan hati, dengan lisan, dan dengan badan, dengan anggota badan. Adapun alhamdu, ucapan memuji, itu hanyalah diucapkan di lisan saja. Majmu'ah Al-Fatawa juz 11 halaman 135. Kemudian Al-Munawi rahimahullah berkata, syukur itu ada 2 tahapan. Pertama adalah bersyukur dengan lisan yang memuji pada yang memberikan nikmat. Sedangkan tahapan berikutnya yang terakhir adalah bersyukur dengan semua anggota badan, yaitu membalas nikmat dengan yang pantas. Orang yang banyak bersyukur atau disebut al-syakur, asy-syakur adalah yang mencurahkan usahanya dalam menunaikan rasa syukur dengan hati, dengan lisan, dan dengan seluruh anggota badan dalam bentuk meyakini dan mengakui. Itu dalam kitab Mas'uwah Nadrah An-Na'im. Kemudian dalam Madarijus Salikin juz 1 halaman 337 Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, innal ma'asi kullaha min naw'il kufril asghar fa inna diddu syukr alladhi wal amalu bit ta'ah. Kata beliau bahwa seluruh kemaksiatan itu termasuk dalam kategori kufrus asghar, kufur kecil. Maksiat itu bertolak belakang atau kebalikan dengan sikap syukur. Karena bentuk syukur adalah dengan beramal ketaatan. Kemudian Ibnul Qayyim dalam Uddah As-Sabirah wa Zakirah Asy-Syakirah halaman 187 berkata bahwa rukun syukur itu ada 3. Yang pertama adalah mengakui nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah meminta tolong untuk menggapai ridha Allah dengan memanfaatkan nikmat dalam ketaatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam kitabnya Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh, beliau mengatakan bahwa hikmah puasa sekurang-kurangnya ada 6 hal. Yang pertama adalah wujud syukur. Yang kedua adalah mewujudkan, membentuk manusia-manusia yang bisa menjaga amanah, menjalankan dan menjaga amanah. Yang kedua adalah menghilangkan atau mengurangi minimal sifat bahimia, sifat kehewanan, kebinatangan. Dan yang keempat adalah dari segi al-atibah, kedokteran, wasihah dan kesehatan. Dan yang kelima adalah id'afus syahwat, menghilangkan atau melemahkan syahwat.
Itu hikmah puasa. Dan yang terakhir dari hikmah puasa adalah yang keenam, hutfun warahmah, akan muncul rasa kelembutan kasih sayang kepada alal fuqara wal masakin, kepada orang fakir dan miskin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Apa wujud syukur yang mesti kita wujudkan pasca Ramadan, setelah kita melalui bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah terus beramal yang rutin walaupun sedikit, dan prioritas menjaga yang wajib. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qal." Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu, yang terus-menerus walaupun sedikit. Dalam hadis Bukhari dan juga Muslim. Kemudian yang kedua adalah lanjutkan dengan puasa sunnah, mulai dengan 6 hari puasa Syawal, berarti puasa sunnah Syawal. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr." Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, yakni puasa sunnah Syawal, maka dia berpuasa seperti berpuasa setahun lamanya. Begitu dijelaskan oleh baginda Rasul. Maka marilah kita nanti sedapat mungkin kita untuk melanjutkan dengan amalan sunnah Syam Syawal tadi. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Kalau memiliki harta yang tersiman, jangan lupa bersedekah wajiblah. Artinya keluarkan zakatnya, dan bersedekah sunnahlah, baik infak, sedekah dan sebagainya dengan harta sebagai wujud syukur dengan harta. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ وَشَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kemuliaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Ali Imran ayat 180. Kemudian yang keempat, melanjutkan amal soleh ba'da Ramadan. Para ulama berkata, min thawabil hasanatil hasanatu ba'daha, wa min jaza'il sayyiati as-sayyi'atu ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Disebutkan oleh Ibnul Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim jilid 7 halaman 583. Kemudian yang kelima, jadi tambah taat ba'da Ramadan, menjadi bertambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala pasca Ramadan, setelah Ramadan ini. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, "Laisal 'aidu liman labisal jadid, innamal 'aidu liman ta'atu tazid. Laisal 'aidu liman tajammala bil libasi war rukub, innamal 'aidu liman ghufirat lahu dzunub." Hari raya Id ini tidak diperuntukkan bagi orang yang memakai pakaian baru. Hari raya Id ini diperuntukkan bagi orang yang semakin bertambah taatnya. Hari raya Id ini tidak diperuntukkan bagi orang yang memperbagus, memperindah pakaian dan kendaraannya. Hari raya Id ini diperuntukkan bagi orang yang diampuni dosa-dosanya. Begitu dalam kitab Lataif Al-Ma'arif halaman 484. Masyarul aidin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kelima, kebaikan-kebaikan tadi yang mesti kita wujudkan pasca Ramadan ini itu tidak akan bisa terwujud sekiranya kita tidak memohon
tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dibaca dubur sholat atau akhir setelah kita sholat. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mari kita baca setiap selesai sholat doa yang diajarkan oleh Nabi ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir, bersyukur dan beribadah yang terbaik kepadamu ya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi fahmihi innahu wal barrur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi Sudan wa ansuril mujahidin fi kulli makan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasraddin wa khudhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzuka min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami' sahadik. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna fi hazzid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mali kull amin wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.